Ikhlas tak tiba nih sih ya. Paham ya? Jadi mulai sampai tak contoh paling gampang itu. Sampai mulai at-fataya jirotal alami ya wahai al-judi wal karam itu. Terus nanu jironu bil harami haramil isani wal karami. Namin kaumin bi sakanu bagi min khofim aminu. Jadi aku muji-muji tanah haram terus alul bed. Ini wah mulai Said Bakir. Malah yang dipuji pertama Misu Zainil Abidin Ali, Said Zainal Abidin, anaknya Said Husain. Jadi Zainal Abidin bin Husain bin Ali. Orang-orang Abu Bakar. Orang mereka mengkhianat. Abu Bakar Umar Utsman ada anggap gansap. Cara versi nama Syiah. Mengenai Syiah paling seneng Islam Indonesia. Mereka dianggap Syiah. Kemudian ini tiba. Datang bangil ya Ramadan. Said sing Sunni itu gak ada tiba biasa. Mereka mau nganggur tiba itu mereka Syiah. Tapi kita jadi adat endogena tiba ini. Syiah loh. Lalu zaman ini saya bisa membuktikan kalau itu Syiah. Ini mulai ngatain. Masa Said Bakir pun periode tapi itu bintang waktu benih bakiri khairi wali. Api-api wali di Said Bakir. Udah yang jelas itu anti Abu Bakar Umar. Cuma karena Syiahnya Zaidiyah itu buatan sabu. Jadi dia ini anti terus mau nyebut jenengnya tapi buatan sabu. Orang antinya. Jadi mau nyebut tapi buatan jenengnya. Ad-Daibai ini seorang ahli sunnah wal jamaah. Seorang ahli sunnah wal jamaah bukan berarti ketika beliau mengarang maulid di dalam kitab Maulid Ad-Daibai, Maulid Ad-Daibai, beliau tidak menyebut Abu Bakar, tidak menyebut Umar, tapi menyebut Ali. Walana khairul anami Abu wa Aliyul Murtada hasabu. Beliau menyebutkan di bait walana khairul anami Abu. Kami punya ayah sebaik-baiknya makhluknya Allah, sebaik-baiknya manusia yaitu Rasulullah SAW. Punya kakek sebaik-baiknya manusia, punya ayah. Walana khairul anami Abu, dan kami punya ayah sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya makhluk yaitu Rasulullah SAW. Maksudnya ayah adalah kakek. Wa Aliyul Murtada hasabu, dan punya Sayyidina Ali yang diridhai oleh Allah. Hasabu mulia. Wa ila sibtaini nantasibu, dan kepada Hasan dan Husain kedua cucu Rasulullah SAW kita dinisbatkan nasaban ma fihi min dakhani, nasab yang tidak terkontaminasi oleh asap, oleh kotoran. Nah, syair seperti ini tidak berarti beliau tidak menyebut Abu Bakar, tidak menyebut Umar, kemudian dikatakan Syiah. Itu tidak bisa. Ketika seorang pengarang kitab hanya menyebut Sayyidina Ali, hanya kemudian dipastikan itu sebagai indikasi pasti bahwa dia orang Syiah, itu tidak bisa, karena terbukti di dalam karya Ad-Daibai yang menunjukkan beliau itu orang Sunni, yaitu karya Syekh Ad-Daibai, Syekh Abdurrahman bin Ali yang terkenal, Syekh Daiba, itu dalam kitab Taysirul Wusul ila Jami'il Usul. Ini kitab karya Ad-Daiba, Syekh Abdurrahman yang punya Maulid Daiba. Taysirul Wusul ila Jami'il Usul. Ini kitab 4 jilid. Nah, 4 jilid Taysirul Wusul ini. Kemudian ini kitab ringkasan dari kitab Jami'ul Usul fi Ahaditsir Rasul, karya Al-Mubarak Ibn Muhammad Ibn Asir Al-Jazari, sebanyak 11 jilid. 11 jilid diringkas oleh Imam Daiba atau Syekh Abdurrahman Ibn Daiba Ibn Ali Ad-Daibai. Ini menjadi 4 jilid. Nah, dalam kitab ini saya baca, dalam kitab ini yang menunjukkan beliau itu berakidah di sunnah wal jamaah, beliau menyantumkan satu bab Nah, di bab 2 pasal 6 Kitabul Khilafah wal Imarah, beliau mengatakan al-babus tsani fi dzikril khulafa'ir rasyidin wa bai'atihim radhiyallahu anhum, mengangkat tema tentang khulafa'ur rasyidin, khalifah-khalifah yang benar, khalifah-khalifah yang diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini dengan urutan Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman ibn Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Ini di dalam kitab Taysirul Usul. Kalau menurut saya, orang yang mengatakan bahwasanya Imam Ad-Daibai dan juga Imam Al-Barzanji, keduanya beliau adalah pengarang kitab Maulid Nabi Muhammad SAW, itu ada yang mengatakan bahwa keduanya adalah Syiah.
Loh, kalau saya menilai orang yang mengatakan kedua imam itu Syiah atas dasar pujian-pujian beliau berdua senantiasa mengagungkan Ahlul Bait, nggak ngerti dia, karena dia tidak baca biografi bagaimana sih sesungguhnya Imam Ad-Daibai, yaitu Imam Abdurrahman Ad-Daibai dan juga Imam Al-Barzanji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa humma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Nama ba'du. Ingkang kula hormati, sangat saya hormati mriki wonten Habib Hasan Al-Jufri. Wonten Gus kawula putrane guru kawula Kiai Haji Taj Yasin. Wonten Ketua MUI Jawa Tengah Kiai Haji Ahmad Daroji, wonten wakil saking Kemenak ing Biro Hukum Pemprov Jawa Tengah yang saya hormati, semua yang saya hormati. Niki kula yang kedua ke sini, semoga terakhir. Kula niku terkenal, undangannya angel, tapi Gus Yasin kayaknya masih manfaatkan abahnya. Itu kalau di adat pesantren itu ya kayak titah ya. Jadi akhirnya gak wani, akhirnya dia tekun. Tapi saya mohon yang merasa ada putranya Mbah Mun jangan ngundang saya. Itu artinya ya agak bener lah. Wong ndak putrane Mbah Mun kok menyamakan dengan putrane Mbah Mun gitu. Tapi saya senang datang ke sini kalau badhe niat amdan boten sahwan. Terutama untuk siapapun mungkin sering baca tapi mungkin harus punya sanad. Kula badhe maknani 3 item sing diwaos wau Habib Hasan Al-Jufri. Kula maknani persis seperti yang saya dengar dari Syekhina Baipun Gus Yasin Kiai Haji Maimun Zubair. Dados yang unik dari sistem beragama, Rasulullah Muhammad SAW itu jadi saksi kebenaran nabi-nabi sebelumnya itu menyampaikan risalah. Itu agak aneh secara teori fisik karena Nabi itu Nabi paling akhir, tapi Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh dan seterusnya itu benar enggak ketika jadi Nabi? Ketika mereka melaksanakan tugas nubuah itu benar enggak? Itu kesaksiannya itu lewat Rasulullah SAW, yaitu yang diterangkan dalam ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika ala haula'i syahidan. Pulau niku mikir itu lama sekali. Jawabannya adalah rantai itu misalnya rantai pertama, terus ada kolong ya, ada kolong kedua, lingkaran ketiga, lingkaran keempat. Jika kualitas lingkaran itu, cincin rantai itu kualitasnya bagus, kedua bagus, ketiga bagus, maka ukuran semuanya sempurna itu tidak usah dicek satu persatu. Cukup paling akhir ditarik sekeras-kerasnya. Kalau semuanya tidak terputus berarti semuanya kualitasnya bagus. Sehingga kita juga gitu. Misalnya dulu Mbah Ahmad bin Syuaib itu alim allamah, sampai Mbah Zubair, sampai Mbah Mun, sampai Gus Yasin, sampai beberapa putra Mbah Mun yang mewakili dunia kealiman. Ada Gus Naji, ada Gus Zofur, ada semuanya, ada Gus Subang. Itu ukuran kualitas terjaga ndak itu memang di akhir. Sehingga ini peringatan untuk Gus-Gus. Dulu bapak saya nyuruh saya ngapalkan Quran itu sederhana sekali. Dewe bapak gini, Beb. Mbah saya, buyut-buyut saya itu hafal Quran. Bapak saya itu kalau ngendikan gini tok. Hak, ya kowe kudu hafal Quran. Nak ora iku anakem luwih ra alasan, luwih duwe alasan nak rapal. Mulane di bapak goblok itu penting. Di bapak goblok itu penting sekali karena ini menjustifikasi anaknya kalau goblok niru bapaknya. Artinya gini, mbah saya hafal Quran misalnya, bapak saya hafal Quran, sekali saya ada hafal, itu anak saya bisa syukuran. Karena kalau ada hafal anut bapaknya. Jadi ya seperti itu. Tapi sekali saya masih hafal, anak saya ini ya kebingungan anak hafal, wong kula hafal. Boten niki boten nyindir, niki ngamuk. Kersane orang itu harus mikir. Kadang-kadang ndak. Orang saya naik
maksana apal Quran alim, tapi dia sendiri tidak alim, tidak hafal Quran. Anaknya ini kan alasannya apa? Coba Anda memaksa, Anda sendiri tidak jadi percontohan. Sehingga tradisi nubuah ya seperti itu. Nabi Adam jadi nabi sukses melaksanakan tablignya Nabi Idris, Nabi Nuh dan seterusnya. Sebetulnya itu sebagai bukti bahwa mereka melaksanakan perintahnya Allah secara benar. Ujiannya apa? Di Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ditarik semuanya kuat, berarti semuanya melaksanakan amanah secara apa? Benar. Nah, kita dalam sana juga seperti itu. Kalau ditarik kok misalnya cincin ke-8 atau ke-9 itu putus, berarti ya salahnya di situ. Yang lainnya sudah kuat, salahnya di situ, itu dibuang. Kemudian cincin berikutnya dicatokkan sama yang sama-sama kuat. Makanya disebut sanad mungkotek. Nah ini saya mau cerita tentang cara Mbah Mun maknani bahwa Rasulullah SAW itu disebut Nabi Sayyidul Awwalin. Jadi pemimpin Nabi mulai zaman dulu, tapi sekaligus Sayyidul Akhirin. Jadi Nabi punya dua sisi. Secara maknawi itu Nabi awal sebelum ada Nabi Adam, tapi secara fisik, secara lahir Nabi itu Nabi akhir apa? Zaman. Ini saya maknani persis ketika Mbah Mun maknani. Mungkin kalau sampai tidak cocok boleh komplain. Wah dulu Mbah Mun tidak gitu, Gus. Kamu kok tahu? Saya kan kurang dengar sehingga kayaknya tidak gitu. Jadi itu tolong kalau yang tidak akurat jangan bantah. Karena apa ya? Gak meyakinkan, sampai itu gak meyakinkan. Cara sanadnya itu tidak meyakinkan. Saya baca ya. Ketika Allah Ta'ala ngendikan, hanya 3 santai saja, tidak sampai jam 10 selesai, nggak sampai, tak jamin nggak sampai. Ketika Allah ngendikan bahwa ini nabiku Sayyidul Anbiya wa Ajalul Asfiya wa Akramul Habaib. Terus ada malaikat tanya, kila den dawuhno apa ngene? Huwa Adam. Huwa itu membuang hamzah istifham, kira-kira malaikat itu tanya, huwa Adam. Apakah nur yang begitu sempurna, cahaya yang begitu sempurna yang engkau pasang di aras, ala qawaimil arsy, apakah itu Adam? Terus kola dawuh sapa Allah Ta'ala. Jadi Adamu di sini bukan fa'ilnya kola, tapi jadi mubtada. Jadi jawabnya kola dawuh sapa Allah Ta'ala, dawuh Adamu bihi uniluhu alal marotib. Jadi Adamu utai Nabi Adam bi sebab hadzan nur, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, unilu ngekei ingsun hu ing Adam alal marotibi ing dhuwur-dhuwure derajat. Jadi kata Adam di sini bukan fa'ilnya kola, tapi kola jawab sapa Allah, jawab Adamu bihi uniluhu a'lal marotib. Itu bukan Adam, justru Adam itu tertolong oleh nur itu. Gara-gara nur itu Adam memperoleh a'lal marotib. Nah ini itu Bib Hasan, malaikatnya agak kipu. Jawab pertama sudah salah, diulang lagi, kila huwa Nuh. Nggih gampil lho Gusti, nak mboten Adam nggih berarti niku Nuh. Wis keliru cek ngoyel. Ini malaikat. Jadi ngeyel itu ya ono sanate karena malaikat dulu, tapi bukan malaikat kata Jibril Mikael, ini awamul malaikat. Jadi malaikat itu ada dua, ada awamul malaikat. Itu ya kadang rodok berengkel ya, karena enggak malaikat papan atas. Nah, malaikat yang ini yang ngendikan ataj'alu fiha mayusidu fiha wasfikut dima. Ini malaikat yang komplain ketika manusia jadi khalifah fil ard. Bukan akabirul malaikah kayak Jibril dan Mikael. Maka perlu dicatat, malaikat itu ya ada dua kelas. Ada kelas akabirul malaikah, ini tidak pernah komplain, tidak pernah apa, semua perilakunya benar. Ada malaikat awamul malaikah, ini ya rodok-rodok kadang berengkel ya rodok, tapi tidak sampai maksiat boten, tapi ya rodok-rodok berengkel. Makanya protes ataj'alu fiha mayusidu fiha wasfikut. Gusti, coba keputusan engkau evaluasi lah, masa Adam mimpin manusia itu nanti anak turunnya kan ya bikin kerusakan di bumi, tolonglah dievaluasi lagi. Wong pangeran uti kon apa? Wong gubernur kon evaluasi tersinggung. Lah ini pangeran dikon apa? Ngevaluasi. Lah ini awamul malaikah, bukan Jibril, bukan Mikail. Ya bukan Israel. Terus kila huwa Nuhun. Tadi kan malaikat jawab Adam itu salah, masih diulang lagi. Kalau ndak Adam ya berarti itu Nuh. Terus sekolah jawab sapa Allah, Nuhun itu Nabi Nuh bihi bihadan nur iku yanju minal gharaq. Justru Nuh itu karena jasanya Nur Muhammad terbebas atau terselamatkan dari badai banjir. Yanju bihi minal gharaqi wa yahliku man khalafahu minal ahli wal aqarib.
Terus kila, ini masih ngotot lagi, jawab 2 kali salah, masih nebak lagi. Kila huwa Ibrahim. Kalau Adam nggak bener, roh nggak bener, ya Nur itu berarti Ibrahim. Cara kula sing dadi malaikat iku jawab pertama salah, pun Gusti niku sinten. Tapi ini kibotan jawab salah aja nebak mah. Ya kalau ndak Adam ya Nuh. Keliru lagi ya kalau nggak Nuh ya Ibrahim. Ini rontok aneh malaikat nih. Kila didhawuhna pengene huwa te hadan Nur iku Ibrahim. Kala dawuh sapa Allah, Ibrahimu te Nabi Ibrahim sihi sebab anane Nur Muhammad iku taqumu dadi jumeneng atau dadi menang apa hujjatuhu argumentasine Nabi Ibrahim atau hujjah Ibrahim ala ubadil asnami ing atase pira-pira sing nyembah berhala wal kawabibi lan pira-pira perbintangan. Justru Ibrahim karena ada Nur Muhammad dia punya kemampuan adu argumentasi mengalahkan para penyembah berhala dan perbintangan. Terus kula niki saking takdim kula teng Gus Yasin, soalnya kula roe Gus Yasin niku putrane Mbah Mun. Kula mboten rawati roh nek beliau wakil gubernur mboten bagian kula. Jute nggih mboten ngangkat kula dadi pejabat Pemprov Jawa Tengah. Berarti taklem wakil gubernur nggih mboten nyafaati mun kula alam niki. Mboten drengki cerita mawon, mboten drengki. Karena niku kula senior Gus Yasin terus kula kalah nasab mbek putrane guru kula tapi menang tua kula. Itu dalam aturan fikih yang harus dimuliakan asan nuhum sing lebih nopo tua, pemenang ais rodok otak wato, nus kudu wajib hormat. Lainnya sampai anak kalah nasab kudu menang umur. Menang umur, suntune coplok, wato, nus Gus Yasin kena kewajiban harus nopo hormat. Nah ini jelas menang nasab, menang umur, menang sekabianan. Ini pun buatan saingan kita lah. Kalau buatan kepengen ya kompetisi jenengan pun kalah segaban, pun kalah lah. Tapi beliau dekat sama saya, pernah nilai kula teng dalem pas sama Habib Ahmad. Sampai Habib kula niku termasuk yang saya tiru dari Syekhina adalah ikramuhu lil habaib. Beliau begitu menghormati ahlul bait. Nggih niru kula nggih saisa-isane kula nggih mboten sesempurna Mbah Mun. Kula nggih mboten kepen nyanyi Mbah Mun. Terus kula ra niru persis itu selain ra iso ya saking takzim guru kok disaingi mboten sae. Dadi nek gurune skore 9 ya sekene cukup 6 wis pokoke pantes-pantese ora persis napa guru. Mulane santri Anwar sing ora persis Mbah Mun niku tak anggap takzim. Mergo ora kepengin nyaingi kiyaine. Dadi kula niku ada santri Anwar ngaji kok Sulam Taufik terus kali-kali maca Wahab koyo Mbah Mun. Gak apik Gus, nyaingi guru yes. Tak bijak apik. Lho kula ndek kanca sak kelas niki seksine Gus Yasin. Niku kula niku kan riyen terkenal pinter. Mergi kula niku ya pun pinter melirin, kadose pun melirin pinter. Nggih cuma napa nggih orang pati diakui banyak pihak, tapi kula nggih pun pinter lah. Buktine sekolah nggih munggah terus. Kula ndek kanca niku kurang ajar tapi bener ya. Gus, nak pinter aja nemen-nemen, saleh aja nemen-nemen, kok swargamu awur Mbah Mun. Gak enak Gus sungkan. Masih terngiang-ngiang. Ora enak Gus, apa ngeloni widadari sungkan apa macam-macam sungkan. So ora usah Gus, saleh pas-pasan engko awur aku. Itu membentuk saya sampai sekarang. Sungkan lho swarga awur Kanjeng Nabi sungkan. Kepengen kula nggih beda kelas, kadang-kadang napa sowan. Nawur mriyang. Niku nasihat ngawur tapi kula eling terus nganti saiki. Kula kadang nggih kepengin Gus saleh kados Mbah Mun kepengin akhir eling nasihat itu. Udah lah, enggak usah lah. Pokoknya kalau Mbah Mun skornya 9 ya saya ngambil piro 8 atau 7. Masuk ini setuju, setuju. Ya sampean kangen Mbah Mun sowan itu. Tapi aja sampai sak kamar. Utawa sak napa? Sak kelas lah. Dua Gus Yasin, milih sak kelas napa bener? Milih pundi sampean? Sak kelas napa sak ngisore? Sak kelas itu resikonya 2, 1 ngelamak, 2 sungkan. Jadi kadang-kadang nasihatnya ora jelas itu ya masuk akal. Wah itu jelas kanca kula ora jelas, to anggere rape munggah itu syafaat to. Riyen di MGS itu ada sistem begini, ada kiai tukang nyafaati, namanya Kiai Fakih Gus. Itu kalau anak gak naik kelas, Bib, ditanya, "Cung, nak ra munggah kelas ki ape ning ndi?" Terminal, Mbah. Wah iku mesti diunggahno. Jare Mbah Fakih, aku ora kedosan aja iki dadi canakal meneh. Ngene iki ilmune kiai, mboten ilmune birokrasi. Tapi ana neh takoki, "Cung, ken ora munggah ya apa?" Nggih kula baleni, Mbah, ya ora munggah sing sabar. Karena berita itu bocor secara masif, dulu belum ada WA Gus, tapi masyhur Gus. Itu angger ra munggah ya, engko nak ditakoki Mbah Fakih menit terminal. Nggih. Oh itu sudah akhirnya sak
kelas munggah kabeh. Jadi apik itu ya kadang dimanfaatno wong macam-macam. Jadi saat ini buatan enter sistem itu sudah hilang, sistem apa? Syafaat. Jadi ya kiai kuno ya aneh-aneh sih madzhab. Jadi daripada yang terminal aku kedusan, jadi canakal meneh. Akhirnya diugahno. Ya rada masuk akal, kula badhe ramno niku kados sih kapan-kapan gitu. Ilmu kula niku kathah, mergi guru kula kathah. Jadi kadang-kadang ilmu niku ya kados. Bapak kula niku di pondok ora pati kakan pelaturan. Jadi bapak kula kiai iku bengkel. Nek ora siap nata bocah mbulet ya ora usah dadi kiai. Mosok bengkel sing moro-rono mobil mewah, mobil waras, mesti sing rada rusak. Ya kiai madzhabe macam-macam. Ya ana sing madzhab protektif, lan santri nakal-nakal iki pondok apa sarang. Ya sih sampean sing ngomong. Kula wong saleh ora tau muni ngono. Dadi kiai iku ya butuh ijtihad. Terus pokoknya ngoten lah, sampean oleh ras setuju lah, wong kula ya ora maksum, iso wae salah. Cuma luwih sering sampean lah salah gitu. Kula mun ngajine mun kathah lah. Mun kula terusno. Mboten iki kula spesial karena takdim saya kepada Gus Yasin. Ini makna persis ketika saya ngaji sama Mbah Mun. Jadi lafat Adam Nuh itu bukan failnya kola. Kola jawab sapa Allah. Adamu te Nabi Adam bi sebab anane Nur Muhammad iku uniluhu a'lal marotib seterusnya. Lho niku kula niku apal tiba, sampean ora usah ragu. Kula nggo kitab iku mau tawaduk tok, asline apal. Niki mboten sombong, niki fakta. Nah sampean muni rapal iku ora tawaduk, pancen ra apal. Dadi iku bedane kula mbek sampean. Mboten sampean ya apal cuma tawaduk mun ben sampean marem. Kila den dawuhno, iki malaikate ya rondok saenake. Wis jawab keliru cek. Gua Musa. Nah Adam keliru, Nuh keliru, Ibrahim keliru, nggih berarti niku Musa. Jadi dereng nyerah ijek tebak-tebakan kados kuis. Jawab ya. Terus kala dawuh sapa Allah Musa akhuhu. Utai Musa iku akhuhu dulure Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mesti dulur dalam hal sama-sama ikhwanihi minal anbiya wal mursalin, walakin hada habibun. Musa itu habib, walakin hada tapi nek iki Muhammad iku habibun wong sing tak senengi, wa Musa kalimu wa mukha. Terus terakhir jawab kila wa Isa. Terus kala jawab sapa Allah Isa uti Nabi Isa yubasyiru iku sing nggo berita gembira sapa Isa bi kelawan Muhammad utawa Nur Muhammad. La wa huwa te Nabi Isa bena denubuati pas sak ngarepe kenabiane Nabi Muhammad iku kal hajid kaya dene alis. Maksudnya Isa iku persis posisi sebelumnya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kula suwun kenangan ini penting sekali dari guru kita Kiai Haji Maimun Zubair, karena konstruksi kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku unik. Mulane niki kula mangke badhe maos berjanji, terus terakhir kula maos beberapa bait dari Simtud Duror, terus sampun. Niki tesih wonten waktu pinten niki? Cek wonten terus berapa jam cukup lah, kanggo wong cerdas cukup. Niki pun kanggo wong cerdas cukup. Kula tesih emot. Niki rungokno tenan, niki mboten guyon, tenan. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memaklumatkan diri jadi nabi, itu problem utama itu nasab. Man huwa Muhammad hatta yadda'a annahu rasul rabbil alamin. Muhammad itu siapa? Kok bisa memaklumatkan diri kalau seorang dia adalah nabi? Karena syaratnya nabi itu harus cucu-cucunya nabi. Nabi itu tidak boleh anaknya orang yang tidak bernasab. Bukan karena Allah asobiyah, bukan. Sampaianlah dipimpin uang sing gak jelas asal usulnya itu ya rahasia. Justru Nabi dari putra Nabi, buyut-buyutnya Nabi itu bentuk penghormatan Allah, memilihkan Nabi itu dari klan terbaik, dari marga terbaik. Jadi kadang wong keliru, pangeran berarti asobiyah Gus, dadekno Nabi mesti turunan Nabi. Ya kowe sing keliru, kowe iku diregani pangeran. Misalnya tokoh sing mbok enut itu anake copet, kowe kan yo gengsi. Bocah diregani pangeran ora roh. Akhirnya sadar, iya apik ngono banyak. Jadi Nabi itu harus turunan. Nabi ini bukan berarti Allah itu asobiyah, justru Allah membuat penghormatan, memberi penghormatan pada kita, bahwa orang yang kita ikuti turunannya orang baik, turunannya orang baik, turunannya orang baik, orang spesial dari turunan spesial, dari turunan spesial. Makanya keyakinannya ahli sunnah wal jamaah, bapak ibunya Nabi fil jannah, semuanya fil jannah. Wa kaifala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatuhul
mutahhaqah. Nabi itu orang suci, masa lewat rahim yang najis? Jadi kalau suci ya lewat jalur suci supaya Nabi tidak terpapar apa? Najis. Makanya kita berpendapat nasyabun tahsibul ula bikhulahu qallatadha nujumahal jauza habada ikdu sudati wa fakhari anta fihil yatimatul asma. Jadi babanya Nabi itu spesial. Nah, tapi ketika Nabi itu munculnya di Mekah, di mana saat itu adalah komunitas jahiliyah, itu orang-orang Yasrib. Yasrib itu suatu saat nanti jadi Madinah. Itu banyak yang ahli kitab. Itu mereka tanya, man huwa Muhammad? Muhammad itu siapa? Kenapa dia ngaku Nabi? Turunannya siapa? Karena indukan turunan Nabi itu ada di Israel, ada di Palestina, ada di Yerusalem lah, pokoknya bangsa itu lah. Kalau aku muni Israel, mbok buli. Israel itu negara nggak diakui kita. Muni Palestina ning Quran ra ono bahasa Palestina, bingung ngadepi wong hasud tuh. Tapi ra usah dihadapi barno. Israel lah bahasa resminya zaman itu Israel. Akhirnya Allah menjelaskan fihi ayat bayyinatum maqam Ibrahim. Makanya ada Mbah Mun aja geman ninggal tiba ninggal berjanji. Meskipun beliau juga tidak pernah meninggalkan simtud duror. Akhirnya diterangkan oleh Said Barjanji. Wa ba'du fa'aqul huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib wasmu Sayyidatul Hamdi Khumitat Khisaluhu Saniyah. Mun niki kula jelas ra maca niki. Mboten kok niat ngetokno apal, yen kula apal tenan. Paling kan apa sapal ya apa kok pasal ya lali lang jeneng manusia. Jadi ditunjukkan bahwa Muhammad adalah turunan Nabi Ibrahim, itu ada jejak Ibrahim di situ. Fihi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim. Akhirnya, lalu buktinya apa kalau Muhammad turunan Ibrahim? Karena Ibrahim pernah hidup di Mekah. Dan ketika Nabi Ibrahim hidup Ibrahim tidak menghentikan waladi. Kalau beliau menghentikan waladi, maka bisa saja anak turun Ismail tidak lagi di Mekah tapi kembali ke Palestina. Maka beliau menghentikan dzurriyyati. Akhirnya dibuktikan secara artefak sejarah. Di situ ada Safa, ada Marwah, yaitu dua gunung yang ketika itu Hajar kesulitan nyari air untuk minumnya siapa? Ismail. Ada sekian bukti artefak bahwa Ibrahim punya anak Ismail dan ditempatkan di Mekah, inda baitikal muharram. Maka ketika itu diungkapkan oleh Quran, orang Yahudi tercengang dan banyak yang masuk Islam. Karena sekarang Muhammad sudah memenuhi kriteria seorang nabi. Amanah sudah, tabligh sudah, sidik semuanya sudah, termasuk asal-usul nasabnya. Nah, karena pentingnya asal-usul nasab ini, Sayyid berjanji di antara memulai mukaddimahnya dengan wa ba'du fa'aqul huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalibi wasmuhu Sayyidatul Hamdi Khumitat Khisaluhus Saniyah. Terus diteruskan sampai wa'adna nubila roibin intadzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismaila nisbatuhu wa muntam. Itu kayak apa pinternya Said berjanji. Nah, bukti artefak di Mekah, di Ka'bah itu dulu ada namanya Babu Bani Syaibah. Itu nama lain dari Abdul Muthalib, wasmuhu Sayyidatul Hamdi. Maka saya masih ingat ketika banyak sekali saya ngikuti ngaji Mbah Mun, juga kadang-kadang dengarkan ngajinya Habib Lutfi di TV 9. Itu artefak atau ma'athirun nubuwah itu harus kita tetapkan. Kalau ndak, orang akan nganggap cerita Ibrahim itu fiktif. Maka dawuh Sayyid Muhammad, beliau mengapresiasi Al-Mamlakatul Arabiyah ketika tidak jadi gusur makam Ibrahim. Atas nama teknik matof itu kan pernah ingin digusur supaya lebih apa? Luas. Tapi ketika diingatkan banyak ulama itu jangan, karena itu bukti atharun min athari Ibrahim. Kalau itu dihilangkan, nanti suatu saat orang tanya buktinya apa kalau Ibrahim pernah di Mekah. Tapi dengan bukti artefak itu menjadi tercatat oleh sejarah fihi ayatum
bayinat maqamu Ibrahim. Makam Ibrahim itu bukan maknanya kuburan, buatan batu yang pernah diinjak Nabi Ibrahim. Nah, sekarang dibuktikan lagi ada artefak kedua, yaitu Hijr Ismail, bahwa akhirnya Ismail itu tidak pulang, dia bikin kamar kecil yang namanya Hijr Ismail. Hijr itu kamar atau privasi. Nabi Ismail itu ya anak kecil, ya sudah, ya namanya anak kecil sudah ngerti Ka'bah itu sakral, nak nyancang wedus itu ya deket-deket Ka'bah, dia bikin kamar ya dekat Ka'bah, namanya Hijr apa? Ismail. Dan semua sejarah akhirnya tahu bahwa Ismail ya akhirnya nikah sama suku Jurhum, yang beliau tidak kembali lagi ke Palestina. Singkat cerita, sekarang suku Quraisy terbukti min dzurriyyati Ibrahim alaihis salam, dan sesuai definisi Nabi, kalau seorang Nabi harus turunan Nabi sinten Ibrahim. Ini hebatnya Sayyid Barjanji. Beliau mengarang begitu tertib untuk membuktikan silsilah nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau ngendikan wa adnanu bila roibin inda zawil ulumin nasabiyah ila dzabih Ismail anisbatuhu wa muntam. Terus terakhir tadi ada mahalul qiyam, ada macam-macam kula suwun seperti dawuh Gus Yasin. Orang itu harus senang. Kata Sayyid Muhammad dalam kitab Haulal Ikhtifal bi Maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Sayyid Muhammad. Dan saya setuju, logikanya itu sederhana tapi nggak bisa dibantah. Kalau ada orang membid'ahkan maulid atau menentang maulid, fakullahu, maka katakan kepada dia, apa dia berani mengatakan limadza tafrahuna bin nabi? Wong tua, siapapun orang tua itu dia anak wis keriting, pesek, wireng. Wih gue nak lahir seneng ora karuan. Padahal anak ini juga suatu saat jadi problem. Wih gue pas lahir diakikoi. Semua neng kabeh tanggane didelok. Kon muni ganteng, padahal tanggane do gremeng asline gantenge nanti. Intinya sebuah kelahiran itu pasti menyenangkan. Padahal itu jelas kritik. Apalagi kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wis ganteng, ada nurnya, pewinter, wajahnya sempurna, ya ta'ala la wajuhu tala'lu al-qamari fil lailatil badri. Apa berani kalau kita maulid itu kan ibaratun anil faroh bi maulidin nabi. Kita yang namanya maulid itu pokoknya satu implementasi, satu ekspresi, satu perilaku yang menunjukkan bahwa kita ini ceria, kita senang dengan lahirnya nabi. Faman harromal maulida, misalnya siapa yang mengharamkan maulid, tanyakan ke dia, apa dia berani mengatakan limadza tafrahuna bin nabi? Wong anak sing kriting ndek wae pas lahir mbok seneng ya apa meneh iki lahire Kanjeng Nabi. Terus pertanyaan kedua mereka, syubhah itu klaim mereka, yaumu wiladatihi wa yaumu mauti. Nabi itu lahir hari Senin tapi beliau juga wafat hari Senin. Kenapa engkau syukuran hari Senin padahal hari itu juga wafatun Nabi? Kenapa tidak kamu jadikan yauma husnin wa yauma asafin, hari susah dan hari sumpah? Terus jawabnya Sayyid Muhammad mengutip dawuh Jalaluddin Asyuti dalam kitab Haulal Ikhtifal, inna syari'ata hatsat ala idhari surur. Syariat itu hanya mendorong supaya orang itu senang. Buktinya ketika anak kamu lahir disunatkan nyembelih kambing menunjukkan senang. Tapi ketika keluarga kita meninggal justru syariat melarang niyahah, melarang meratapi berlebihan. Artinya apa? Ketika hari Senin adalah punya dua sisi, yaitu yaumul farah bi maulidin nabi sekaligus yaumul huzn bi wafatin nabi, itu yang dihitung syariat adalah yaumul wiladah, yaitu yaumul farah. Sebagaimana ada akikah lil wiladah tapi tidak ada akikah lil wafat. Jadi itu tadi meneruskan argumen yang dibangun Gus Yasin. Terus kemudian implementasi seneng itu macam-macam. Kalau Sayyid Ali yang punya Simtud Duror meredaksikan walana busyra bisa'din mustamirin laisa yanfat haitsu utina atau an jama'al fakhrul mu'abbad. Walana lan ikut duwe kita al busyra te seneng banget bisa'din kelan anane kebahagiaan mustamirin kang abadi. Laisa kang ora ana apa sakdu yan fatu bakal ilang apa sakdu. Kita ini harus selalu senang dan senang terus menerus. Yang kesenangan ini tidak mungkin habis. Haitsu utina atau an, karena kita diberi hadiah biwujudil Mustafa dengan adanya Kanjeng Nabi sing jama'al fakhrul mu'abbad, yang mengumpulkan semua keagungan yang abadi. Terus kalau berjanji tiba ada istilah Sa'da abdun qatamalla wanjala anhul hazinu.
akan bahagia orang yang menikmati lahirnya Nabi, dan wanjala andul hazinu, sifat susahnya akan hilang. Ada lagi bentuk bait busyrolana apa? Nilnal muna zalal ana wafalana, busyrolana kita senang, nalal muna kita mendapat, nilnal muna kita mendapat yang kita inginkan, zalal ana yang repot-repot menjadi hilang, wafalhana yang nyaman menjadi datang. Jadi semua itu implementasi dari senang di maulidi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paling enggak sing teko untuk berkat ora usah bayar yo mari seneng. Mulane kula suwun nak maulid itu aja tarikan teman-teman, marahi sing ora seneng. Dadi niat maulid kudu sing seneng, minimal gak tarikan. Ben sing teko iku seneng. Ya tapi nak kowe iku maulid kok seneng terus gak urun iku ya ora didikane Kanjeng Nabi. Wah atur-atur dhewe lah. Pokoke niki wis kula dhewe ora pati paham wis mungkin niki pokoke ngono lah. Niki dados kula suwun nak maca tiba, maca simtuduror berjanji dijiwai. Termasuk kenapa harus ada penjelasan nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya orang yang Yahudi, orang Nasrani tahu bahwa Rasulullah Muhammad ini orang yang luar biasa. Ternyata beliau lahir dari rahim seorang nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Berarti nggak ada bedanya dong. Mereka mengatakan nabi kan Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, Al-Karim Ibnul Karim. Mereka terus tanya, lalu Muhammad anaknya siapa? Akhirnya Allah memberi penjelasan, fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Muhammad adalah turunan Khalilur Rahman Ibrahim. Buktinya apa? Di situ ada jejak Ibrahim. Dan Ibrahim saat meninggalkan Mekah, lalu ada pertanyaan, lah kenapa Ibrahim makamnya di Hebron di Israel? Ibrahimnya pulang tapi anaknya ditinggal, yaitu dengan menjelaskan inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Dengan demikian clear bahwa suku Quraisy adalah suku yang lahir dari Khalilur Rahman Ibrahim alaihis salam. Dan semuanya punya tradisi yang luhur. Nah tradisi ini yang terus dipuji oleh beberapa kitab madaih. Tarakus sifah hafalam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi hafidhal ilahu karomatan li Muhammadin abahul amjada saunal ismi. Jadi hafidhal jogo sapa ilahu pangeran karomatan krono ngekei penghormatan li Muhammadin kedua Nabi Muhammad abahu ing mbambahe Kanjeng Nabi al amjada sing luhur-luhur saunan krono ngreksa ismi maring asmane Nabi. Nabi nanti kan pasti mengharamkan zina, itu pasti. Maka bapaknya ya tidak pernah zina, mbahnya ya nggak pernah zina. Jangan sampai ada perkataan Nabi ngaramkan kemudian dituduh babahmu ya seperti itu. Maka diantara Syama'il, diantara kelebihan Nabi adalah babahnya apa? Tarokus sifah hafalam yusibhum aruhu. Taroku podo ninggal sopo babah Nabi asifaha ing perzinaan. Falam yusib mongkora mekenani hum ing abaan Nabi opo aruhu cacate zino min adami wa ila abihi wa ummi. Terus kula suwun niki wonten Habib Hasan niki kanca kula sangat mahabbah beliau sering ketemu kula seneng sekali kalau pernah dititihi. Tapi nak ngundang dinego karena kula niku kan pondok kula niku pondok Quran, ini perlu dimaklumi. Pondok Quran itu benten nggih. Kalau pondok kitab itu anak 100 diujar sekali bisa, Beb. Jadi kalau pondok Quran 5 saja bingung no. Mergo story sitok. Ya ono sing lanyah, setengah macam-macam. Nah, sampeyan percaya jajal setor kula. Enggak terus gak khatam-khatam. Sampai kiai ini bingung. Fam bajasat fanjo. Bareng wae alimun hakim. Kiai ini lagi alim, hakimun alim. Mboten, Mbah, niki kira kiai ini dibantah. Kono alimun hakim, ono sing hakimun. Mane zaman kula riyen setor iku. Falamma dzahabu bi salah. Digenti wawu walamma dzahabu bi. Surat Yusuf ono falamma ono napa? Wong sampean Yasin wae ingkana la sahata wa hidatan fa idzahum khamidun barang wis fa idzahum jamila dene turun balik fa idzahum khamidun. Jare sing ngaji wah gak barbar balik ning arep. Wong lagi Yasin wae ngono apa menesak Quran. Kadang dase watin gurine wa tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr. Wong dase watin kok ilal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassul. Iku malaikat Jibril bingung ngadepi. Iki piye ngarepe watini kok gurine wal asri. Nak politik kombinasi nasionalis religius dan iki Quran. Terus itu Beb yang menjadikan saya tidak mudah menerima undangan kecuali pernah sepuh keluarga guru, karena iktidar lah saya ini memang pondok saya warisan dari bapak itu pondok Quran, jadi ya masyhul, memang benar-benar saya ini sibuk. Untungnya agak diangkat pegawai Pemprov Gus Yasin tadi, makanya
Kula gada obsesi setunggal tentang maulid. Tiang niku kedah seneng. Terus mboten angsal tiang Islam mboten seneng. Kula dadi kiai nak guyu luwih banter timbang Mas Arwani. Ora oleh kula susah. Nak kula susah jadi presiden buruk wong trauma dadi napa? Kiai. Dadi kula haram guyu sak ngisor ya Mas Arwani. Kudu afrahu minhu supaya wong ngerti nak kiai luwih bahagia timbang DPR. Terus ayo kula pol senenge niku pol. Kula anut terus pokoke anut kiai-kiai riyen, anut ulama-ulama riyen niku bener-bener seneng. Nak sampean ra seneng niku repot. Wong ra wani dadi kiai, ra wani dadi habib, gak wani dadi wong apik. Mergo wong apik ora kepenak. Terus kudu seneng. Sehingga iman tertinggi niku nggih seneng, ridho niku seneng banget. Kula bantu beberapa santri teng mriki kula niat tarbiyah teng santri-santri. Sedanten redaksi tentang maulid. Kula pilih beberapa. Asyroko dadi mencorong. Kenapa ndak milih kata anaro? Kalau anaro itu padang tapi sudah menyengat. Kalau asyroko itu padang tapi enak. Kira-kira jam 8-9. Sehingga beliau memilih kata asyroko. Dulu Syekh Abdurrahman Ad-Dibaghi milih kata asyraqal badru alaina karena al-badru itu simbol kesempurnaan. Itu juga baik. Tapi Sayyid Ali milih al-kaunu karena yang harus senang dengan kelahiran Rasulullah SAW itu semuanya, bukan sekedar rembulan. Itu pilihan-pilihan kata berdasar isyq, berdasar dzauq. Yang al-badru karena mewakili kesempurnaan, simbolnya adalah Lailatul Badri. Al-kaunu mewakili hakikat bahwa hadal kaunu kulluh yafrah bi Rasulullah SAW. Kalau kemarin disuruh sama Gus Yasin Putra Bambun untuk ngisi maulid di dalam beliau. Saya menerangkan bahwa orang itu harus senang. Kata Sayyid Muhammad SAW, faman angkarol maulida faqila lahu, misalnya limada tafrahu bi maulidin nabi, apa bisa menjawab? Misalnya kita punya anak, saya beri contoh, punya anak keriting, wireng, gendut, raine kok bapake lah kira-kira gitu. Iku wae diakekoi seneng kelahiran anak, padahal prospeknya enggak jelas. Sok ben nakal ta ora kok bapake ora jelas, iku seneng. Lho iki lahirnya nabi diseneng-senengno kok dieskali. Artinya maulidu hadzal nabi ini jelas al-maktub membawa sa'adatut daren, pasti membawa sa'adatut daren. Lho ono wong seneng kok disoal, itu pakai logika apa? Anak kita yang lahir gak jelas masa depannya aja kita seneng. Kira-kira ngoten logika maulid. Sebab itu redaksi seneng itu ekstrim tentang beberapa teks. Sehingga diredaksikan fatrobu ya halal masani. Toroban itu seneng yang agak kaul, agak berlebihan. Sebetulnya di kamus itu ya agak-agak joget maknanya toroban, tapi kalau tak maknanya gitu masa kiai-kiai joget kan ribet ya. Tapi toroban itu seneng yang sudah tidak terkendali. Jadi toroban itu al-farah yang melahirkan gerakan tubuh, itu torob. Makanya di situ tidak dikatakan fafrahu tapi fatrobu. Jadi seneng yang sampai melahirkan gerakan tubuh. Ya halal masani. Terus fahazarul yumni gharrat, mongkau tai peparing sing serba barokah. Yumnun ini maknanya kanan. Orang Arab dalam balaghatul Arab, kanan itu simbol kebenaran, simbol keberkahan. Sehingga ketika kebenaran disebut ashabul yamin, ketika salah disebut ashabus shimal. Jadi itu ibarat yang luar biasa. Fahazarul yumni, apa yang dilakukan Nabi itu semuanya berkah. Termasuk ketika Nabi milih amal yang mafdul, yang tidak afdol. Misalnya semua orang itu tawaf itu musyatan, semuanya berjalan. Teorinya al-ajru bi qadri ta'ab. Tapi Nabi itu enggak. Nabi justru tawafa raqiban. Nabi tawaf itu secara berkendara. Dan itu menjadi berkah bagi kita. Karena yang tawaf pakai kursi roda karena uzur itu menjadi punya referensi karena Nabi tawaf raqiban. Andai kan Nabi saat itu ikut masyian, maka kita bingung cari referensi bagaimana ketika kita tawaf harus berkendara. Sehingga Nabi pilihannya mafdul saja menjadi fadil, fadil menjadi afdol, semuanya berkah. Bahkan saya pernah bikin statement, andai kan Nabi Isa sholat khusyuk dengan Rasulullah SAW makan biasa, itu kualitasnya itu bagus Nabi makan. Kenapa?
Nabi Muhammad jadi nabi itu setelah Nabi Isa karena baiknya, saking baiknya dituhankan. Jika Nabi untuk melawan nafyur rububiyah an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan memaklumatkan bahwa innama huwa abduhu wa rasuluh, itu kalau makan diperlihatkan. Nabi itu kalau dahar kadang di depan rumah dan tidak pati-pati priayi gitu. Ya'kulu kama ya'kulul abdu. Dan itu sengaja. Jika ada orang fasikoh lewat, ahadalladzi yas'umu annahu nabiyyun ya'kulu kama ya'kulul abdu. Ini tahu orang yang klaim jadi nabi. Cara makannya kok gak priayi, kayak makannya abdun. Si perempuan tadi maknani abdun itu budak, tapi Nabi santai saja ngetikan ayu abdin a'badu minhu, ya memang saya budak terbaik, muridan bidzalika annahu abduwah wa rasuluh. Itu kata para ahli tafsir, dikatakan gerakan seperti ini penting bagi seorang Rasulullah Muhammad SAW yang beliau jadi nabi setelah kecelakaan Isa dituhankan karena terlalu khusyuk. Nah, kalau bagian riwayat yang bagian gak khusyuk ini karena jadi yang khusyuk ge monggo, yang gak khusyuk kados kula ge monggo, itu ada referensinya lah. Sehingga Allah kadang muji Nabi itu sederhana. Nabi itu siapa? Orang yang makan. Ini bagi pengkaji tauhid dan tahu sejarah, makan itu penting sekali. Karena hanya dengan cara itu orang nggak akan diduga sebagai Tuhan. Nah, di sini ketika Allah muji Nabi Isa, mal masih ibnu Maryam illa rasul qad khalas min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulanit ta'am. Coba kalau Anda jadi orang alim, misalnya ketua MUI atau ketua NU, terus dipuji kiai ini tukang makan, itu pasti tersinggung. Mbok ya dipuji tukang qiyamul lail tadala el kan keren, ini dipuji hanya sekedar makan. Seorang rasul dan beberapa rasul bahkan kadang Quran mujinya hanya gitu, wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Tapi makan di sini beda dengan makan kita. Kalau makan kita kan kepengen wareg, kepengen gendut, kepengen kuat, mbok kuat apa ora ros pokoke. Makanya Nabi itu beda dengan kualitas A, yaitu nafyur rububiyah dal al-i'lam bi annahu abdullah wa rasul. Jadi Nabi gerakannya itu sholatnya ya ibadah, makannya ibadah, goyonya ya ibadah, gojlokannya juga ibadah, diamnya juga ibadah. Itu disebut fahazarul yumni gharat. Gharat itu maknanya juga nyanyi, gharat itu rengeng-rengeng nyanyi. Jadi kalau suwun nas, pokoknya sing seneng tenanan, sing seneng banget. Walana busyron apa bisadin mustamirin laisa yanfat haitsu utina atau an jama'al fakhral mu'abbad. Jadi walana lan iku berhak kedhi kita al busra te seneng bisadin kelan kebahagiaan sifatnya sadin mustamirin kang abadi. Laisa kang ora ana apa sadu iku yanfatu ilang apa sadu. Haitsu utina atau an jama'al fakhral mu'abbad. Jadi ketika muji Allah ya gitu. Fali rabbi kullu hamdin jalla ayakhsurahul ithabana biwujudi Mustafal Hadi Muhammad. Ada yang meredaksikan Sa'ada Abdun Kotamal Lawan Jala Anhul Hazinu, ada yang meredaksikan Busrolana Ninal Munazaral Ana Wafal. Jadi kalau mau lihat kok susah itu gak boleh, apalagi tarian terus wong susah itu gak boleh. Tapi nak berkata enak juga gak boleh karena harus seneng gitu. Jadi ini undang ini tadi tak gosok hari ini. Saya ini keluarga sini, mbah saya lahirnya di sini, diundang jadi ngirit mungkin tidak tahu saya. Tapi bagus, saya juga gak harap-harap ini kan, malah saya dosa ini kalau. Tapi saya ini cerita, yang penting itu seneng. Seneng ini penting. Saya sering didhawuhi bapak saya ini teman akrabnya ya keluarga sini ya, teman akrabnya bapaknya Mas Arwani. Bapak kula nu nek ana wong ngaji nangis iku ngritik. Kata beliau itu, wong ning omah utange akeh mipir BKB digadekno pas ngaji ditangis pisan jare gitu. Ngaji kudu seneng kata beliau. Teori beliau itu sederhana. Orang sampai maksiat itu karena cari kesenangan. Sehingga kalau taat itu tidak pengganti kesenangan maksiat, maka akan taatnya akan tertandingi dan terkalahkan. Itu teori maksudnya, sampean anu te monggo ora ya kok bangetan maksudnya. Sehingga orang ibadah itu harus senang. Itu coba nazuman yang sering dinasihatkan Habib Syekh itu. Laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taron namtu fi sholati. Andaikan tidak dengan ajaranmu ya Rasulullah, kita matobais hidup kita itu tidak nyaman dan eksistensi kita juga agak jelas. Coba andaikan tanpa Rasulullah SAW, kita minum mengatakan ini segar, habis makan bilang ini wareg, ini sate enak. Itu al-kuffar yaquluna dzalik, wal munafiq wal fusaq yaquluna dzalik. Bedanya apa coba?
Tapi barokahnya tarbiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naqulu linataqawwa alal ibadah wa nasyrab linataqawwa alal ibadah. Beda sekali. Makanya Imam Ghazali kalau ngeritik itu, kalau kamu bangga bi kuwatil jima, kata Imam Ghazali, kalau cerita ayam lebih kuat ketimbang Anda. 1 detik, 2 detik sudah berani lagi kan. Kalau Anda bangga dengan aksaratul akli, al jamus aqwa minka. Kalau bangga dengan kekuatan fisik, banteng lebih kuat timbang kue. Terus cerita-cerita afdalul basar, afdaliyatul basar adalah ibadahnya. Sehingga Nabi ngendikan, ya sudah. Nikmatnya orang mukmin itu apa? Qiyamul lail. Syarafu apa? Istighra'uhu anin nas. Nah, ini tarbiyah menjadi kita bahagia. Jadi ini harus dilatih. Wala taron nam tu fi sholati. Bahasanya itu lan ora rengeng-rengeng ingsun fi sholati. Jadi sebenarnya kalau sholat itu ya disunatkan agak-agak nyanyi gitu. Tapi jangan nyanyi kayak Habib Ahmad nanti. Nanti kalau nyanyi gitu ya batal sholatnya karena ya terus rebangan. Tapi harus ada taronumnya, harus ada nyamannya, menikmati. Saya tuh kalau sujud itu tak nikmati. Karena ketika nanti saya ketemu Allah Ta'ala seneng Mas Sarwani gajine luwe akeh, tapi kula tetep luwe seneng. Jadi kula suwun sing kiai-kiai desa kabeh kudu seneng. Suwe-suwe seneng. Sehingga gak jadi presiden buruk orang soleh iku ndadekno trauma, susah. Haram kok susah. Nah di sini kualitas qauluhu ta'ala ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzan. Karena seneng ini penting. Untuk jadi wali itu harus seneng. Nah, sing perlu dingertosi para putu Mbah Hisam niku kula tahu banyak lah, mboten sak maca biografi nggih ngertos. Kula pertama kenal beliau tentu karena beliau yang ditulis di Mushaf Menara Kudus. Ini ku wonten astapa asmanipun Mbak Arwani, Mbah Syaroni kalian sinten? Mbah Hisam. Delalah kula teng Jogja niku ngontrak niku teng dalem teng ketangga, dados banyak keluarga Mbah Hisam sing kenal kula. Tapi yang lebih dari itu para putu harus ingat Mbah Hisam nate ngaos teng Termas, nate ngaos teng Mbah Hasyim Asy'ari, dados saged ngaji kitab. Tidak sampai hafal Quran tok ora iso ngaji kitab, iki raji kriminal. Nak pancen putune napa? Mbah Hisam. Pemenah ya ora hafal Quran ora iso ngaji kitab. Wis tambah kriminal, tapi mboten melanggar pidana terus niku. Tapi niki penting kula aturno. Kula banyak baca tafsir. Saya ulang lagi, kula banyak baca tafsir. Di antara aturan ilmu itu cucu itu penjaga kakek, penjaga leluhurnya, bukan dibalik keramat nunut, keramat gandul. Karena mbah-mbah kita ini pasti meninggal, dan yang menstatuskan mbah kita itu ya kita. Jadi jangan sampai cucunya Mbah Hisam pepe iso kitab terus nyejarono Mbah Hisam mau apal Quran tok, sehingga lupa mensejarahkan beliau pernah ngaji di Mbah Dimyati Termas, pernah ngaji di Mbah Hasyim Asy'ari. Terus munamuni sementing Quran ra iso ngaji kitab lah niku sanad kondi wong mbahmu yo ngaji kitab sak mono suwene. Maksudnya iku nak goblok kok ajak-ajak ngoten gampangane ngoten kok angel temen redaksine niki. Maksudnya iku sampeyan nak kapok ya rasa ngundang kula diundang ya ora pati seneng. Karena sesuai aturan Quran niku disebut dzurriyatam ba'duha min ba'd. Allah Ta'ala tidak cerita orang baik kecuali kebaikan itu diisnatkan ke bapaknya, ke mbahnya. Saya beri sekian contoh. Ini ngaji ini jam 3, setengah jam untuk Mbah Hisam, setengah jam untuk maulid, setengah jam untuk kitab Sirajul Qorek, setengah jam ngamuk. Terus cari izin karena materinya banyak. Kalau nak sampean potongannya ra paham 15 menit langsung berhenti. Jadi sampean harus pura-pura nopo paham sebatas ngantos jam 3. Sampean saya kita bedai, terutama putu-putu Mbah Hisam. Nah, anak ra pantes, sudah kalah sepuh lho. Pangeran itu pangerane wong akeh ta pangerane Nabi Ibrahim. Pangerane wong akeh. Tapi supaya orang itu punya asobiyah, punya rasa memiliki. Itu semua orang kalau berdoa bilang ya Robbi, duh pangeran ingsun. Itu secara mantek jelas salah. Fa inna wa ta'ala ilahul alamin. Allah itu Tuhannya orang banyak, hanya Tuhan kamu. Tapi supaya kamu merasa memiliki, bilang ya Rabbi, duh pangeran ingsun.
Lha iku cara malaikat itu tersinggung, enak pangeranmu ngakeh ngawur. Tapi malaikat alhamdulillah tidak berpikir seperti itu. Nah, agama juga sama, hadzal-din dinullah. Tapi Nabi Yusuf nang istilah agama iku wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Saya ngikuti tradisi bapak-bapak kami dalam beragama. Padahal kaifiyatud din, kaifiyatul amal bihadzal din niku pun masturah, pun mudawwana. Tapi diistilahkan bapakku. Aku anut Islam kau Islami bapakku, mbah-mbahku yaitu Ibrahim, Ishak, Yakub. Apa itu prinsip dasar Islam yang nggak bisa dinego? Maka analana an nusyrika billahi min syai'. Begitu juga ketika Nabi Yakub mau kapundhut, am kuntum syuhada id hadar Yaqub al maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahid. Sekarang pertanyaannya, yang namanya Tuhan, Tuhane wong akeh apa Tuhane Nabi Yakub tok? Tuhane tiyang kathah. Tapi supaya orang punya asobiyah, saya ulang lagi, supaya orang punya apa? Asobiyah, merasa memiliki, diistilahkan Tuhannya bapak-bapak kami. Nah, kula suwun putu-putu Mbah Hisam mempertahankan pondok niki, ini pondoknya Mbah Hisam, ini pondoknya mbah saya. Aku nerusno Qur'ane mbahku, nerusno kitabe mbahku. Dengan seperti ini kamu merasa tamaluk. Nah, barokahnya merasa tamaluk itu tidak ingin lepas. Tapi aku mikir Qur'ane wong akeh, agamane wong akeh, terus wis enakmu dhewe. Makanya dulu bapak saya hafal Quran, buyut-buyut saya itu banyak yang hafal Quran. Nak ngandani kula iku ngeten tok. Hak. Kowe kudu hafal Quran. Nek ora hafal Quran anakmu ora hafal luwih duwe alasan, bapake ora hafal. Jadi pembunuh generasi itu yang pertama. Jadi bapaknya alim, hafal Quran, anaknya ora alim, apa meneh maklaran, putu tambah nemen. Mergo di alasan bapakku yo ora hafal. Kemudian nak bapakku yo ora hafal maklaran, tambah di alasan meneh. Sehingga diistilahkan di Quran kebenaran pasti diisnatkan dzurriyatam ba'duha. Jadi ini peringatan sekaligus ngamuk, semua terserah oleh nafsiru piye, pokoknya kalau butuh ngomong ya ngomong ngoten mawon. Sing ijek orisinil, sehingga silsilah itu penting. Mulane cara Mbah Mun guru kula niku, aku muga ora di murid ngalim ya isin. Ya udah isin gimana? Misalnya zaman Mbah Mun diwaca Doroba Zaidun Amron. Tok murid berhubung goblok diwaca Doroba Zaidin Amrin. Lah wong putu murid maca ngono, putune maca ngono, jare sanate kok Mbah Mun, pusing gak ya? Jadi murid ini pembunuh sejati ketika pembunuh kealiman gurune sejati itu semua kan nyirane ku wacanan kok Mbah Mun. Padahal goblok-gobloke dhewe. Tapi ajak-ajak. Mulane murid itu kudu alim ben gurune di harkat dan martabat. Itu ribet. Terus sehingga kenapa nabi terbaik itu justru nabi paling akhir? Karena normali wong saiki luwih pinter timbang wong dhisik normali. Misalnya sampean wong Kudus saiki, untuk ilmune Mbak Arwani, untuk ilmune Mbah Hisam, ilmune sinten kathah lah. Terus roh ilmune Mbah Raden Asnawi, ilmune Mbah Maksum, Mbah Asnawi Sepuh, kudune luwih alim. Mbah Turaihan, mereka do ngarang kitab karek nyinaoni iso kabeh. Kudune luwih pinter. Tapi alhamdulillah kok ora. Lah ora iku imma sopan. Wonten kanca kula niku ora tau maca Wahab. Macane takrib. Tak takoki kenapa maca takrib. Sungkan bisa nyanyi Mbah Mun. Mbah Mun wis maca Wahab aku takrib wae. Jare lah kok ora alim kaya Mbah Mun, gak disopan, wis nandingi guru gak sopan. Ya mbok nak madhape sampean ngono, ana putune Mbah Hisam, Qur'ane rapati lanyah, mergo ora kepen nandingi Mbah Hisam. Iku ya bagian dari kesopanan. Tak kei solusi, mau tak gosok tapi tak kei solusi. Dadi anggap ae nek sampean ora salim Mbah Hisam niku mimba bitawadu, napa? Tapi niku muga-muga yang sangat muga-muga. Ketoke ora fakta, ketoke yo pokoke muga-muga ngono. Terus mangke kersane barokah kula waosaken kitab-kitab peninggalanipun Mbah Hisam. Saya kula cerita sithik tentang Qiraah Sab'ah. Niki mun sesi kedua nih.
Qiraah sab'ah niku Asy-Syatibi fi sab'ah bimanzilatin Nawawi fil fiqhi. Terus Imam Syatibi mendokumentasi sab'ah itu bimanzilatin Nawawi fil fiqhi Syafi'i. Jadi orang tahu mazhab fikih Syafi'i semuanya lewat jalur siapa? Imam Nawawi. Padahal Imam Nawawi itu sudah abad ke-6. Tapi begitu juga orang tahu sab'ah itu semuanya barokahnya Imam siapa? Syatibi. Sehingga identik orang yang ingin belajar sab'ah pasti pernah belajar Syatibi. Sing dimaksud nazuman yang terkenal Syatibi ya. Jadi tidak bisa ndak. Meskipun sebetulnya Imam Syatibi sendiri itu ya punya indukan. Gini niku Abi Amrin Ad-Dani. Jadi Abi Amrin Ad-Dani ini sebenarnya yang hakikat indukan sab'ah. Punya kitab namanya At-Taisir fil Qiraatis Sab'i. Nah, di kita sebagai peneliti sab'ah itu lahir dari mana? Kalau secara talaki lahirnya sab'ah itu dari riwayat. Al-qiraatu sunnatun mutaba'ah, qiraatu sunnatun mutaba'ah. Tapi apapun itu riwayat, sab'ah itu bisa dianalisis oleh pakarnya, oleh ahlinya. Saya beri sekian contoh bahwa sab'ah itu bisa dianalisis. Dan contoh ini pasti benar, tidak mungkin salah, karena sesuai yang ditadwin, sesuai yang dibukukan para ulama. Kalau ada hamzah satu ditambah ada lagi karena istifham, ya normalnya dibaca semua. Misalnya a'jamiyun, memang a'jamiyun itu maknanya orang ajam, memang sudah berhamzah. Lalu ada hamzah istifham, kemungkinannya ya bitahqiqil hamzatain, terus kita baca apa? A'jamiyun. Atau karena dua hamzah ini jejer, kemungkinannya kita baca idgham, berarti baca a'jamiyun. Tapi sanad kita qiraatu Asim min riwayati Hafs bacanya apa? Tasil, sehingga kita baca apa? A'jamiyyu wa arabi. Begitu seterusnya di semua tema-tema sab'ah. Nah, kenapa hamzah itu bisa jadi korban? Karena hamzah ini huruf oportunis. Sebenarnya sampean bingung nggak lah? Enggak sekali ketok bingung tak lereni. Mulanya sampean harus pura-pura paham atau paham betul. Saya beri sekian contoh. Sampean kalau ngaji sorof, itu kan amanah, yu'minu, imanan. Terus ujuk-ujuk fahuwa mu'minun, wadza kamu manun, terus amin. Sekarang kita elal satu-satu. Engkau tak wacana kitab sab'ah nih, kitab tinggalane Mbak Isam. Kalau gak gadah, yo gadah tahu tak sinau nih. Kalau cucu Mbak Isam ingin bersaing kalian kulo kudu sinau kitab niki khatam. Nanti baru nantang kulo. Macane bener di. Aja mau didokumen tok ora diwaca. Nak ndelok kumuwe ketoke ora tau diwaca. Mboten sampe rasa tersinggung biasa mawon. Kalau beri contoh ya, amana asluhu amana ala wazni af'ala istamaat alhamzatani. Walhasil terus fakulibat saniyatuhuma napa alifan. Jadi napa amana. Tapi orang-orang iklal itu ya oportunis. Amanah diganti alif karena harokatnya fathah. Harusnya ya yu'minu diganti wawu yu'minu. Maka ada qiraah yu'minu, mu'minun, bukan mu'minun tapi mu'minun, yaitu qiraahnya Abu Ja'far Al-Qari. Nah sekarang amana yu'minu i'manan harusnya. I'manan diganti jariyah menjadi apa? Jadi ubdilat alhamzatus saniyah ya an liwuku'iha ba'dal kasrah. Tadi a'mana ubdilat hamzah saniyah alifan liwuku'iha ba'dal fathah. Normalnya yu'minu juga dielal. Tapi Imam Asim ini aneh. Amana dielal, innalladzina amanu dielal, bukan a'manu. Tapi yu'minu tidak dielal. Masdar dielal lagi, isim fa'il tidak dielal. Qad aflahal mu'minun. Fi'il amar dielal lagi, wailaka amin, bukan wailaka amin tapi wailaka amin ala wazni af'il. Awas tuh kena bingung langsung tak lereni. Lanjut. Sehingga hamzah itu apa? Hamzah itu mala surata lahu min lafdhi. Hamzah itu satu huruf yang oportunis, tidak punya bentuk. Nah gara-gara gak punya bentuk itu ada sekian ulama cara menduga.
Apakah ketika ditulis wawu itu hamzah apa memang wawu? Ayo saiki jawab sing putu-putu Baisam. Ketika ditulis wawu itu hamzah apa wawu? Nah, Imam Asim milih partai itu wawu. Sehingga beliau baca walam yakullahu kufuwan ahad. Padahal semua seluruh dunia tahu kalau kufuwan di sini maknanya kufan. Karena dari mahmus lam kafa ayakfa'u kufan wa maknanya walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang menyamai Allah. Kafa'ah kufan itu mahmus lam. Kalau dibaca wawu orang ngira itu nakis, padahal itu tidak nakis sama sekali tidak. Sehingga persaingan di sab'ah, kalau boleh dibacakan persaingan, itu ada yang baca kufuan, ada yang baca apa? Kufan. Mulane wong kok jomo sinau sab'ah tok bar setor wis gak roh alasane. Ya tak warai sampean. Mesti tak warai mbek ngamuk. Nah, sehingga maknanya huzuan juga sama. Sing maknanya ngenyek iku hazaa yahzau hus'an harusnya. Tapi Imam Asim baca huzuan. Tapi beliau di fi'il baca pakai hamzah. Allahu yastahzi'u. Maka ada pesaingnya yang baca yastahzi. Dong ya. Karena ditulis suratil ya. Sehingga dibaca apa? Yastahzi. Nah itu terjadi perdebatan ulama. Karena di Rasm Utsmani hanya tertulis wawu ya alif. Kalau sampean latihan khot Ja'a umru'un, setelah ro tulisannya apa? Wawu karena dhamma. Kalau ro'a itu imro'an ditulis alif. Yuk, jangan fathah, alif karena setelah fathah. Marartu bimri'in ditulis pakai ya karena badal kasar. Sama-sama maknanya ya seorang umru'un itu, tapi khina raf'i kutibat bil wawi wa khina nasbi bil alif wa khinal jarri atau wa khinal kasra bil ya. Yo angel tenan ngaji sapah. Nak dipikir ganti ngene. Dia nak fotokopinan setor bariku wis ya sudah selesai. Nah, sehingga harus ada yang menekuni itu. Alhamdulillah Mbak Isyam termasuk menekuni itu karena beliau diperintah Mbak Munawir untuk ngaji sama Mbak Arwani. Padahal dulu temannya. Karena yang lebih dulu belajar sapah siapa? Mbak Arwani. Tapi sapah itu bisa dianalisis. Ya caranya seperti yang saya katakan tadi. Dan peristiwa tersulit dalam sab'ah yaitu hamzah. Makanya tadi misalnya Al-Ana misalnya Fir'aun itu ketika mau mati kan iman. Ya kita tahu ya Fir'aun setelah mau mati terus Jibril gak terima. Kok enak nih dunia kurang ajar kok mati husnul khotimah. Jadi Jibril itu cara manusia ya rondok-rondok biye, rondok sentimen. Masyhur itu ketika Fir'aun mau ngelafatkan la ilaha illallah dijejeli. Tapi ra dijejeli tekek ke sama iku go sapang karena enggak ada tekek pas iku dijejeli napa turab fadassa fi fihi at-turab. Terus sambil ngendikan al ana waqat asaita qablu. Kita tahu harusnya lafaz itu hanya al ana ing dalam saiki, yaitu hamzahnya hamzah bawaan al terus ketambahan hamzah istifham. Mestinya ya al ana ono to ing dalam saiki. Mosok saiki kowe iman, waqat asaita qablu dhisik kowe kurang ajar kok enak. Wong kurang ajar kok husnul khotimah. Nah kurang ajare mau terima delok film gak masalah, iki kurang ajar nganti ngaku pangeran. Jadi yo ono malaikat sentimen itu, ono wong ape husnul khotimah ora oleh. Tapi cara kula setuju malaikat Jibril, cara Fir'aun akhirnya husnul khotimah yo mangkel tenan. Karena dia masuk kategori hidup poya-poya mati masuk surga. Makanya al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Nah, nak ndelok tren seperti itu, tren bahwa ada dua hamzah itu pasti idgham. Ya harusnya bacanya ajamiyu wa arabi. Tapi karena qiraah sunnatun mutabah, guru-guru kita baca tasil ya kita baca ajamiyu wa arabi atau tasil. Begitu seterusnya. Jadi jangan sampai kita tidak tahu asal usul sab'ah. Nah, sekarang terakhir contoh terakhir. Mungkin paling 10 menit nih. Nanti mulai bingung, alhamdulillah ini karena sekali bingung berhenti. Sekarang sing maknane cerita itu apa? Loh ini saya menghormati Mbak Isyam karena beliau guru sab'ah. Sing maknane cerita itu naba'a. Ya kan amma yatasaalun anin nabilati. Maknane naba itu cerita. Ketika seorang nabi disuruh Allah ya masih pakai hamzah
Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Berarti nabi critakno sira, umumkan ke semua hambaku, anni anal ghafurur rahim. Ketika seorang nabi punya tamu, wa nabbihum an dhaifi, semuanya pakai hamzah. Nah sekarang fan nabiyyu man amarahu wa bin naba an ahkamillah. Nabi itu siapa? Nabi adalah orang yang diperintahkan Allah untuk menceritakan ketentuan-ketentuan Allah. Normalnya pakai hamzah, bukan pakai ya. Nah di sini kenapa Imam Nafi' baca wan nabiin, ya ayyuhan nabiu. Dong ya. Lu dong tenan to. Nah ora leren. Paham ya? Ya pinter nah. Nak pinter berarti iso leren ya. Jadi kemungkinannya loro cara Abu Nawas, mulang wong pinter ya leren uga ora ana gunane. Mulang wong goblok ya wajib leren ora ana gunane. Sing wong pinter ora ana gunane mergo nguyahi segara taksilul hasil. Sing ora paham diulang ya ora ana gunane mergo dadi wa ala kulli halin rasido jam 3 ngoten mawon wae ati. Nah, karena maknane naba itu cerita, wan nabiyyu adalah orang sing mumbiun anillah atau nabiun anillah, disebut nabi ibadi wa nabihum an dhaifi. Nah, di sini hebatnya Imam Nafi' bukan baca ya ayyuhan nabiyyu tapi baca ya ayyuhan nabiu pakai hamzah. Karena memang tidak nakis, dia itu mahmus lam. Mahmus apa? Lam. Makanya ada cerita meskipun itu dhaifah, itu ada orang Bani Tamim. Bani Tamim itu satu suku di Arab. Itu sowan Kanjeng Nabi, nimbali Kanjeng Nabi ngeten, ya Nabi Allah. Terus Nabi gujeng sambil tertawa, Nabi ngendikan ana Quraisyun, saya ini orang Quraisy. Nah orang Quraisy itu diskusinya, logatnya, cara ngendikannya anti hamzah. Makanya terjadi kaidah fa Quraisyun lam tuhammis wa banu tamimin tuhammis. Sehingga orang Quraisy gak suka baca huzuan tapi gak suka baca huzuan tapi baca apa? Huzuan. Gak suka baca kufuan tapi kufuan. Orang Quraisy gak suka bilang ya Nabi Allah tapi ya Nabi Allah. Makanya terus masyhur dalam ilmu qiraah asapah fa Quraisyun lam tuhammis wa banu tamimin tuhammis. Jadi orang Quraisy suka apa nggak suka hamzah, orang Banu Tamim suka hamzah. Tapi itu menjadi barokah. Andai kan tidak ada qiraatu Nafi', maka kita tidak tahu kalau kufuan itu aslinya kufuan. Kita tidak pernah tahu kalau ya Nabi Allah dari ya Nabi Allah. Nah di sini hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Jibril mengajarkan satu model bacaan, as'alullah ta'ala mu'afatah. Inna ummati la tutiku dzalik. Saya mohon sekali jangan seperti itu, umatku tidak akan mampu. Saknya falam azal astazidhu, saya minta pertambahan sampai menjadilah qiraah apa? Sab'ah. Karena ada beberapa daerah yang nglafadzno hamzah itu tidak bisa. Apalagi hamzah model makhraj kudus, wis kangelan tenan muni a ora iso. Sampai sampai gurune ustad-ustad, oh iki mlebu ya. angel diterangno terus. Nah, sehingga hamzah ini huruf pantangan. Nah, karena hamzah itu makhrajnya berat, terus dimukhaffaf dengan cara mengganti dengan huruf sing tunasibul harokah. Ingkanat ba'dal fathah diganti alif amana. Normalnya ba'dad dhammah diganti wawu. Harusnya tidak yu'minu tapi yu'minu. Makanya ada qiraah yang yu'minu mu'minun. Nah, itu logikanya ngoten. Kok dirungokno wae paham ora pokoke. Mondong niki. Niki mun sesi terakhir mun sampean aja mawon niki. Terus mengke Sirajul Qari riyen apa Maulid riyen? Maulid terakhir mun kadang. Kula beri niki kitabnya Mbah Isam, kebetulan saya pernah belajar kitab ini khatam. Namanya Sirajul Qari. Ini sarah dari kitab Imam Satibi. Sopo yang biasa nyanyi? Gus Apang. Gus bernyanyi jadi sekarunya. Saya baca beberapa nazuman ketika beliau Imam Satibi muji Quran.
Kula waca mulai bismillahirrahmanirrahim bada'tu bi bismillahi fin nazmi awwala tabaraka rahmanan rahiman wa mau ila wa sannaitu sallallahu rabbi ala ridha muhammadinil muhdi ilan nasi mursala. Terus wa itratihi summa sahabati summa man talahum ala lisani bil khairi wabala. Terus ketika beliau muji Quran ngendikane wa ba'du fahablu wa fina kitabu fajahid bi khiblal ida mutahabbila. Terus kamu harus bangga karena kamu ditunggoni Quran. Fahablu wa fina. Artinya jadi orang Islam itu harus bangga, harus senang karena kita dipandu, diayomi, dipandu, diayomi oleh hablu wa fahablu wa fina. Fajahid bi. Maka kalau kamu berjuang harus dengan logikanya Quran. Di sini disarai ketika ngendikan fajahid bihi wal murad bil habail adillatul qur'ani allaihatu wa hujajuhu alwadihatu. Jadi yang dimaksud dengan tali Allah adalah logika yang dibangun oleh Quran. Saya sedikit cerita tentang logika yang dibangun. Misalnya begini, dulu itu ada orang Arab yang sangat cerdas. Beliau sering jadi delegasi ketika pembebasan tawanan. Orang sampai disuruh pembebasan tawanan itu artinya orang yang biasa ahli negosiator top. Ketika perang Badar itu kan Nabi menang, sehingga orang-orang tokoh kafir banyak ditawan Nabi, disebut Asra Badrin. Yang diutus itu namanya Muhammad bin Mut'im, Jubair bin Muhammad bin Mut'im. Itu diutus, dia kafir betul. Delalah pas diutus itu, kan Nabi dulu udah ada hotel zaman itu, jadi orang-orang musyrik ya rasa mbok perdebatno, yang nginepnya di masjid. Tapi aja terus mbok dadi hukum saya wong musyrik oleh nginep. Dulu itu ya memang kondisinya seperti itu. Itu delalah Nabi pas sholat maghrib baca surat Wattur. Wattur wa kitabim mastur fi rabbim mansur wal baitil ma'mur wasaqfil marfu. Itu dia tertarik dengan kalamnya Quran. Makanya kalau sampai tidak bisa tafsir itu harusnya susah sesusah-susahnya. Karena orang kafir saja faham, masa kita santri tidak faham? Loh, Sayyidina Umar itu masuk Islam gara-gara dengar apa? Quran. Menjadi Muslim karena faham apa karena tidak faham? Hadal kafir aslama bi barokati sema'il Quran. Ya ora krana wong Arab iki, padune ngeles ini. Nah, setelah dibaca Wattur wa kitabim mastur fi raqqim mansur wal baitil ma'mur. Dia itu orang yang sangat cerdas. Ketika Allah mulai berargumen, di antara kalimatnya kira-kira gini, kata Allah, saya ada Tuhan tidak apa-apa, yang Tuhan kamu tidak apa-apa, yang Tuhan kalian tidak apa-apa, kata Allah. Tapi jadi Tuhan itu ada prosedurnya, ada syaratnya. Jadi presiden ya harus menang pemilu, jadi bupati harus menang pil. Mbok ya kalau jadi Tuhan ya syaratnya menciptakan langit dan bumi. Oke, kamu Tuhan tidak apa-apa, kata Allah, tapi harus ada aturan mainnya. Kalau ngaku cucu Baisam ya harus salim lah kayak gitu. Ada aturannya. Ojo mau dihormati tok gratisan, harus ada aturannya gitu. Nah, untuk jadi Tuhan itu ada aturannya. Lho kalau nirakna dawuh Mbah Zubair, mun kowe anakku kudu alim, mun dawuh Gus Najih gitu, kowe anakku kudu alim. Sehingga aturan mainnya jelas. Mboten nyinggung niki aturan kan. Enggak apa-apa kata Allah, saya ada Tuhan, yang Tuhan kamu. Tapi penuhilah aturan jadi Tuhan. Apa itu? Ya am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau kamu jadi Tuhan harus kamu menjadi makhluk pertama atau orang pertama. Tidak ada yang mendahului kamu. Ini disebut am khuliqu min ghairi syai'in. Jadi kamu wujud tanpa ada bapak, tanpa ada ibu, tanpa di bumi. Seperti Isa ya tanpa bapak, tapi dia lahir di bumi. Isa dengan bumi dulu mana? Kok enak gak ikut ciptakan, ikut jadi Tuhan. Amhumul khaliqun. Ya setidaknya Tuhan itu pencipta lah. Terus ditanya, terus diteror terus, am khalaqus samawati wal ard. Apa kamu menciptakan langit dan bumi? Wah terus sampai akhirnya dia tidak kuat. Nabi ketika baca itu setelah sholat maghrib dia nangis. Ya Muhammad katanya, habis akal saya, otak saya habis, tidak bisa menandingi apa yang turun ke kamu. Saya masuk Islam. Ya itu namanya hujat. Orang itu nggak bisa bergeming. Makanya Allah kalau adu argumentasi itu begitu fasihnya. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Itu nih kita terus.
Allah itu rileks saja. Kul ara'aytum ma tad'una min dunillah. Coba kenali apa yang kamu sembah selain Allah. Aruni madza khalaqu minal ardi. Bu ya kalau ngaku Tuhan itu pas aku gawe bumi urun lah, melok roan lah. Am lahum sirkun fis samawat. Paling gak aku pas gawe langit itu melok bantu lah. Urun. Sirkun itu kontribusi. Aku gawe langit bumi ora urun, pas gawe langit yo meneng ae. Ngerti-ngerti ngaku pangeran. Ku apa-apaan jadi. Wah itu kan orang jari top tenan Muhammad sing turun niku sudah Islam saja Islam. Ya itu makanya ini ketok nak Imam Syatibi itu ahli tafsir sehingga kalau muji Quran dan disare di Sirajul Qorek yang dimaksud hujah itu apa? Adalah adillatul Quran al-la'ikhah wa hujajuhu al-wadihah. Jadi Quran itu kalau sudah berargumentasi tidak bisa dibantah. Dan Allah rileks saja. Makanya Allah ketika disaingi itu tidak terus marah, itu tidak. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Kata Allah, nggak apa-apa kamu menyembah iblis, menyembah setan, nggak apa-apa. Tapi buktikan kalau setan dan iblis itu pencipta langit bumi. Ternyata ndak. Ma asyatuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Bu yo kalau nuhankan sesuatu tuh yo dipikir lah. Syarat sahnya jadi Tuhan itu harus pencipta, ndak didahului oleh siapapun. Ada aturannya. Jangan selonang-selonang ngaku Tuhan. Sehingga ketika Fir'aun ngaku Tuhan, itu argumennya Nabi Musa itu pernah dimentahkan oleh Fir'aun. Ketika Fir'aun tanya Musa, wa ma rabbul alamin? Nabi Musa sempat jawab rabbus samawati wal ard, yang nuhani langit dan bumi. Fir'aun masih bisa ngeles. Soal di bumi saya kemana-mana jalan, ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Saya tidak pernah melihat Tuhan selain saya, yang dituhankan saya. Soal kemungkinan Tuhan Anda di langit, fa'ukit liyaha maun alatini faj'ali sorkhalla ali at-toli'u ila ilahi Musa. Sudah, Haman saya bikinkan piramida yang tinggi supaya saya bisa melihat Tuhannya Musa. Beliau itu kan celaka kalau betul Fir'aun naik pasti tidak melihat Tuhan karena Tuhan tidak bisa dilihat. Wong kita yang mukmin yang kiai aja tidak bisa lihat apalagi Fir'aun. Wes kiai wis Gus wis ana sing salam templek ora iso delok. Kadang digoleki barokah ora iso roh apa meneh. Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa ganti argumentasi. Dan itu argumentasinya sederhana tapi Fir'aun kalah. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Sing mengerani buyut-buyutmu. Cara bahasa kudus ngono ae gampang. Akhirnya para punggawa Fir'aun mikir, nak Fir'aun pangeran berarti bapaknya ra ndek pangeran, bae ra ndek pangeran. Kan pangerane balita kan kira-kira. Dengan Fir'aun punya bapak, punya mbah, punya buyut, berarti Tuhan datang terlambat. Berarti mbah-mbahnya tanpa Tuhan. Ngamuk Fir'aun. Lah di sini hebatnya Quran. Makanya tersana wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanah. Gara-gara logika itu sebagian mereka sudah iman. Karena enggak terbantahkan bahwa Fir'aun tidak Tuhan itu enggak jelas itu. Makanya banyak yang iman meskipun yaktumu iman. Lah yang yaktumu imanahu ini pula orang yang wajah rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bikal yaqtuluka fakhrus inilah kaminan nasiyan. Dia itu ikut rapat. Besok Musa tangkap dan bunuh. Karena dia mukmin, hakikatnya mukmin tapi pura-pura kafir. Dia tahu hasil rapat, keputusannya bunuh siapa? Musa. Jadi pasukan besoknya mau nangkep, malam itu ini sudah nemui Musa. Tadi malam saya ikut rapat, keputusannya Anda besok ditangkap. Maka sebelum ditangkap kamu lari. Jadi kadang-kadang wong khianat itu ya rada ana gunane, paham nggih? Tapi khianat apik. Ya dalile niku. Tapi ini saya cerita betapa argumentasi Quran itu musuh saja tidak bisa bantah. Makanya kata beberapa mufassir, kenapa pertama surat turun untuk Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu Allah sama juga mengatakan gini, bacalah Tuhan. Tuhan itu siapa? Ya Tuhan yang berstatus khalaqah. Masa Tuhan berstatus khuliqah? Ya di mana-mana Tuhan harus berstatus khalaqah, pencipta. Masa Tuhan berstatus khuliqah, diciptakan? Terus orang kafir mulai mikir berhala diciptakan, ini diciptakan. Jadi hafal Quran itu ya diilmoni lah, jangan hafal toh. Kan kita punya guru-guru yang alim. Di sini ada Qudsi, ada TBS, sarananya banyak. Dulu ketika Mbak Arwani ada Batu Rehan, selalu di Kudus itu ada orang alim, ada orang hafid. Dan yang hafid-hafid dulu juga orang-orang alim, kata Mbak Arwani, Mbak Saroni, Stanten, Mbak Hisham, semuanya punya tulisan-tulisan.
Jadi saya mohon sampean jangan berdalih karena fokus Quran kalau ora iso ngaji. Mbok maksudnya ku nak nyuwun aku. Ojo aja-aja ora usah diterusno lah Gus. Karena eman itu logika Quran yang seperti itu tuh eman. Quran itu misalnya klaim-klaiman kitab suci. Quran itu fair. Itu nih bi kitab min qabli hada au atharatin min ilm. Kalau kamu tidak percaya Quran, tidak percaya Taurat, nggak apa-apa. Kamu bikin buku tandingan, tapi yang sekualitas Quran. Dan itu Quran tenang saja, silahkan ngarang. Kalau kamu ngarang sendiri tidak bisa, sama teman-temannya. Kul fa'tu bisuratim. Kalau kurang orang banyak, buat usyuhada aku ngajak konco. Wakil tenan, ada kompetisi. Siapa yang bisa ngarang nandingi Quran? Itu orang Quraisy nyerah semua. Akhirnya ada orang agak sableng gitu, bilang mampu. Namanya Musailamah, nama? Bagi ini macam ini Musailimah. Kalau ngaji bolak-balik orang semua macam Musailamah, orang macam Musailimah. Gara-gara roh akten nih, jadi rata-rata itu macamnya apa? Musailamah atau Musailimah? Trennya apa? Musailamah. Itu akhirnya ngarang. Ketika dengar wadzariyati dzarwa falhamilati wikra faljariyati Isrofal muqassimati amro, karena dengar itu kan pikirannya sama-sama diakhiri tak, terus pokoknya pikirannya gitu. Padahal wadzariyati dzarwa itu, zarrah itu kekuatan yang dahsyat. Disaingi wazariati zar'a falhasidati hasda, terus falkhobizati khubza fallakimati lukma. Jadi terus sampai yang pesen itu iki apa-apa nanti jadi mau wal zariati zar'a, demi perempuan-perempuan yang menanam padi. Bukan asbar ditanam ya wal hasidati hasda, demi perempuan-perempuan yang memanen. Berarti panen wal khobizati khubza, kemudian jadi roti. Terus fallakimati kemudian diuntal. Sampai sing pesen ku protes. Iki apa-apaan? La yaqulu hadza ila majnun. Sampai sing pesennya kecewa, sing order kecewa. Wah yo ora kasil nek gumuk nyanyi Quran yo ora kasil. Iku apa-apaan niku wong perapatan nak iso kira-kira. Jadi makanya Quran itu ya santai saja, enggak apa-apa. Kalau kamu tidak percaya Quran, kul fa'tu bi asyri suwarim mislihi muftariyat. Kalau asar enggak bisa surah saja, enggak. Kalau 10 surat enggak bisa, satu saja. Dan Quran fair sampai watu man istata'tum min dunillah. Enggak apa-apa kamu minta bantuan. Sehingga ketika dikarang nyanyi alam nasroh adib ja'u madib, nyanyi parah. Kalau niku apal ora krana kula pecinta Musailamah karena saya peneliti. Nyanyi alam taroh itu begini. Alfilu malfil wa ma adraka malfil lahu khurtumun tawil wa dailuhu qasir. Kamu tahu apa itu gajah itu apa? Gajah itu hewan yang khurtumun tawil, punya apa? Belalai yang panjang, tapi lahu dailun qasir, tapi apa itu ekornya pendek. Yang pesen saja kecewa. Lha iku cah cilik ya roh nak gajah. Kok ora mbok sifati pisan nak ngideki kowe matek. Bandingkan dengan Quran, alam taro kaifa fa'ala rabbuka, itu mengandung sejarah. Saya cerita sedikit tentang Ashabul Fil biar kamu tahu kualitas kalimat alam taro, kata alam taro. Abraha itu ahli ekonomi. Ketika ada kafilah besar-besaran datang ke haji, ditanya itu mau kemana, mereka haji ke Ka'bah. Dia pikirannya berarti Ka'bah itu aset ekonomi karena bisa mendatangkan wisatawan. Mulane kena anggap Ka'bah itu aset ya rontok-rontok. Rengokno nggih. Akhirnya dekne gawe saingan Ka'bah. Tenggene Kules ya teng Son'a lah. Singkat cerita Ka'bah tandingan iki digawe min zahabin wa fiddatin wa rukhamin, pokoknya dari batu-batu mulia karena untuk menandingi Ka'bah sing terima watu ireng kotak. Sono wong Quraisy gak terima diisingi. Jadi kadang mau ngawur ya penting. Diisingi mergo Baitullah sing suci disaingi Ka'bah abal-abal. Jadi sekunane kuno wong apik dibajak, barang apik napa? Dibajak. Ngene kan nek dadi wong top dibajak ya kudu rodok rido sithik-sithik pancene wis ngono. Sunnahe ngono, sekunane kuno. Bareng diisingi gak terima terus dia bersumpah akan merobohkan Ka'bah. Niki terakhir pun sama rasa khawatir. Niki kan pun jam 10. Niki tesih wonten waktu 10 menit. Setelah itu terus minta fil terbesar dikirimi sama Raja Najasyi. Dikirimi apa gajah, walhasil masuk.
ketika mau masuk di Muhassir, ada yang baca Muhassar, itu Abraha ini apa itu? Fil ini nggak mau masuk. Ketika diarahkan ke Ka'bah itu barokah itu jerum. Kalau dialihkan dari Ka'bah dia lari. Singkat cerita dia mengumumkan bahwa dia datang tidak untuk perang tapi untuk apa? Merobohkan apa? Ka'bah. Tapi mulai dulu di mana-mana invasi itu pasti harus dapat uang, dapat jarahan. Nah yang dijarah itu diantaranya untanya Abdul Muttalib. Ini rungokno. Engko terus ketok kualitas alam ta'ara dibanding alfilu malfil wa ma'adroka malfil. Ketika sudah dijarah terus si Abraha ini orangnya baik, sosialnya baik, tapi kafir, tapi sosialnya bagus. Dia tanya, man sayyidu hadal wadi, orang tertua di sini siapa? Abdul Muttalib. Sayyiduna Abdul Muttalib. Makanya lagi-lagi Nabi itu harus turunannya orang-orang baik. Muhammad bin Abdullah bin Muttalib itu selain orang baik itu sudah orang tokoh. Nah, ontanya Abdul Muttalib jumlahnya 100 itu diantara yang disita, yang dijadikan ghanimah oleh Abraha selain onta-onta yang lain. Setelah Abdul Muttalib datang di perkemahan siapa? Abraha, itu wibawanya Abdul Muttalib itu menjadikan Abraha nggak berani, karena Abdul Muttalib membawa Nur Muhammad SAW. Itu Abraha bilang gini, spontan ketika melihat wajahnya Abdul Muttalib, ganteng Abdul Muttalib dan wibawa. Anta Sayyidu Hadal Wadi, naam, anak Abdul Muttalib Sayyidu Hadal Wadi. Saya ketua di sini, di lembah ini. Saya sebenarnya ingin kau duduk samping saya, tapi umat saya pasti tidak terima, karena ini kursi kerajaan, yang boleh duduk hanya saya. Tapi saya nggak berani duduk di atas kamu. Saking wibanya Sayyid Abdul Muttalib. Akhirnya sama-sama duduk di bawah. Sudah hormat sedemikian rupa Abraha sama Abdul Muttalib, saking wibawanya Abdul Muttalib. Makanya syaratnya kiai ya kudu ana wibawane lah ben piye ngono sawangane. Karena saulqi fi qulubil ladzina kafarur ruh. Makanya Nabi ngendikan nusirtu birru'bi masirata syahrin. Saya itu punya wibawa yang radiusnya itu perjalanan 1 bulan. Ya tidak boleh kiai kok tidak wibawa. Ora wibawa ya jaim lah, jaga image lah setidaknya supaya kelihatan wibawa. Tapi Abraha begitu kaget ketika ditanya Abdul Muttalib, apa hubungan kamu dengan Ka'bah, dengan Baitullah? Kata Abdul Muttalib, lucu jawabannya, nggak ada hubungan apa-apa, sementing ontaku kembalikan. Kagetnya minta ampun Abraha. Loh, kamu itu Sayyidu Hadal Wadi, semua orang itu khawatir Ka'bah saya robohkan, karena itu adalah dinuhum, itu agama mereka. Kamu yang ketuanya malah tidak peduli, tapi hanya peduli dengan onta. Mulai kecewa, saya kecewa hormat kamu. Ternyata kamu orang yang sangat materialistik. Tapi apa kata Abdul Muttalib? Loh, karena li'ani robbuhum, saya ini yang punya robun, maknanya saya ini yang punya unta itu, ini robbuhunna, saya yang punya unta-unta itu. Wali anna lihadal baiti robban hamahu, Baitullah itu ada yang punya, itu udah urusan saya. Dia punya robban hamahu, punya yang punya dan akan melindungi yang punya, itu tidak kewajiban saya, kewajibannya yang punya. Menjadi Baitullah, orang Baitu Abdul Muttalib. Akhirnya Abraha, iki ngawur tapi kok pinter kira-kira gitu. Sudah, silakan kalau mau rusak silakan, kamu akan berurusan dengan yang punya. Wes, oke dari Abraha, pancen aku pengen rusak Ka'bah. Unta dibalekno, wes unta tak balekno. Saiki aku pengen rusak Ka'bah. Ya monggo, tapi kamu berurusan sama yang punya. Ya, ini masih Maulid karena ini mbahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesana. Tapi sebelum Abraha datang, niku Abdul Muttalib fa'atal baita, kemudian datang ke Baitullah wa akhudha bi halaqatil bab. Dia megang apa, kalau di pintu dulu itu kan pegangannya itu kan bunder, makanya disebut halaqatil bab, maksudnya handle-nya itu kan bulat. Terus beliau berdoa, dongane lucu, ya Allah, di mana-mana orang itu ya menyelamatkan asetnya, ya engkau harus menyelamatkan asetmu dong. Ini santai aja. Oleh ngomong ketika ngono tok, terus ditinggal mire. Nah, ditinggal mire itu Abdul Muttalib bikin pengumuman ke semua orang Quraisy, ayo ke atas gunung dan kita melihat apa yang dilakukan Tuhan kita terhadap orang yang merusak Ka'bah. Terus mereka di gunung semua. Ketika Abraha mau naik, mau merusak, terus ada burung ababil. Makanya judulnya Alam Taro. Kayak apa kualitas Quran tuh? Cerita
sejarah dengan sederhana tapi kualitas maknanya luar biasa. Alam taro. Kenapa kok ada alam taro? Apakah kamu tidak melihat? Karena semua suku Quraisy itu naik gunung dan melihat apa yang maka dimulai dengan alam taro. Dan mereka melihat kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Disaingi alfilu malfil wa ma adraka malfil lahu khurtumun tawil wa dhibhu qasir. Jadi sehingga alam taro ini kualitasnya luar biasa memang, karena mereka berkata ayo kita lihat apa yang akan dilakukan Tuhan terhadap orang yang mau merusak Ka'bah. Makanya disebut alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Jadi kualitas Quran itu luar biasa. Nah, sehingga terus kita ini harus tahu bahwa mukjizat Nabi tertinggi itu apa? Quran. Makanya Burdah itu kalau muji Quran itu luar biasa. Ayatu hakirim narrahmani muhdasatun qadimatun sifatul musifil kitab, terus sampai saat terusnya wa hakamatun fama yubkina min syubain saat terusnya. Di antara sifat yang diutarakan Burdah apa? Kalau berdebat itu tidak pernah kalah. Ya tadi Quran itu kalau berdebat itu tidak pernah kalah kayak tadi. Ketika Musa mensifati Tuhan dengan status Tuhan langit dan bumi, Fir'aun itu masih ngeles. Jadi ketika dikatakan yang nuhani nenek moyangmu, mafhumnya apa? Fir'aun tidak Tuhan karena punya nenek moyang. Kalau Fir'aun Tuhan berarti nenek moyangnya tanpa Tuhan. Ya, ini cerita-cerita tentang apa mukjizatnya Quran. Yang terakhir ini saya baca maulid, enggak saya baca semua nanti jadi jam 3 betul. Nah, di antara dalil maulid yang dipakai para ulama, ini kitab karangannya Sayyid Muhammad, judulnya Khaulal Ikhtifal bi Maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Halaman 15 ya kula waca. Adillatu jawazil ikhtifali bi Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil-dalil kenapa kita boleh melakukan ikhtifal. Ikhtifal itu ya semacam pesta kecil atau farah. Al-awwal anal ikhtifala bil maulidin nabawi syarif ta'birun anil farahi was surur bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dikatakan maulid itu pokoknya kita senang, kita mengekspresikan senang karena lahir seorang al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Terus kata Sayyid Muhammad wa qadin tafa'a bihil kafiru, orang kafir saja mendapat keuntungan dari farah bi maulidin Nabi. Ya kita tahu Abu Lahab itu kalau hari Senin dapat diskon azab karena di hari Senin itu dia pernah memerdekakan Suwaibah al-Aslamiyah saking senengnya bi maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa sayati fi dalil litasai mazidu bayanin hadil masalah Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada syair yang terkenal ini, idza kana hadza kafiron ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi Ahmad. Jadi Abu Lahab yang kafir saja dapat diskon karena farah bi maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Famadzannu bil abdil ladzi tula umrihi bi Ahmad masruron wa mata wahida. Jadi kalau Abu Lahab dia kafir karena senang lahirnya Nabi saja dapat diskon azab setiap hari apa? Senin. Bagaimana dengan orang yang sangat mencintai Nabi dan mati dalam keadaan muwahhid? Tentu lebih berhak mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi rasa ditambahi Gus Sapang, apa meneh sing nyanyekno. Spesial. Ora ono keterangan iku tapi tak tambahilah. Apa meneh sing napa? Penyanyi ini nasite. Terus ini yang halaman 40. Ada orang-orang kelompok tertentu yang anti maulid hari Senin, alasannya apa? Yaumu wiladatihi juga yaumu wafati. Harusnya Senin itu hari duka karena Nabi juga wafat Senin. Kenapa orang-orang NU misalnya kok milih yaumul farah padahal di hari Senin itu juga berstatus yaumul huzn karena di situ Nabi wafat atau intakola ila rafiqil ala, bahasa kerennya itu intakola ila rafiqil ala. Wa minas subah as-sakitoh, mohon kepanggil 40 itu yang wa minas subah as-sakitoh qaulu ba'di, ini dawuh Sayyid Muhammad. Di antara argumentasi yang sangat jatuh atau sangat murahan, sangat tidak kuat, inna yauma wiladatihi wa nafsu yaumi wafati falaisal farahu bi aula minal husni atau minal hazani
Tak waca ping pindho ben ketok pinter ben ketok ngawur. Karena Quran itu kadang pakai khazanan alla yajidu mayun fikun, ada tawahi taftau tazkuru yuswa terus fawa minal husni napa? Ini tawahi taftau tazkuru hatta takuna kharadon atau takuna tola innama asku batti wa husni. Jadi Quran pernah pakai bahasa khuzn, ya pernah pakai bahasa khazanan. Dadi kowe nek ana kiye maca husnin wae iku salah, Qur'ane khazanan. Kowe Qur'anem sing lali, ning Qur'an ana innama asku batti wa husni. Bocah ora jelas. Mulane tak waca ping pindho ben ra disalahno Gus Sapang. Falaisal farahu bi aula minal khazani wa minal husni. Husni atau sing jelas coba waca khizn. Wa kanal aula bil muhibbi ayatakhidha hadal yauma ma'taman wa yauma husnin. Jadi ada juga kritikat terhadap Maulid, kenapa harus seneng toh di hari itu Nabi wafat, harusnya ya ada pesta kesusahan, ada acara kesusahan. Terus wa naqulu kata Sayyid Muhammad innal imam al-allamah Jalaluddin As-Suyuti qad kafana radda ala hadhil mughalatah. Imam Suyuti telah menjawab kesalahan berpikir itu. Faqala fi kitabil hawi manasuh inna wiladatahu sallallahu alaihi wasallam a'zamun ni'am wa wafatuhu a'zamul masaib. Tapi wasyari'atu khassat ala idhari syukri ni'am wasabru wasabri wasukuni intal masaib. Waqad amara syar'u bil aqiqah indal wiladah wa ya idharu syukrin wa farokhin bil maulud wa lam ya'mur bil mauti bidzabkhil aqiqah wala biwiri bal naha anin niyahah wa idharil jaza. Kalau ada kritikan orang tidak boleh senang hari Senin karena hari Senin itu pula Nabi napa wafat, jawablah karena syariat hanya memandang sisi-sisi yang membuat orang itu senang. Buktinya kelahiran bayi itu diperingati dengan menyembelih kambing, artinya senang. Dan malah kalau ada yang meninggal syariat melarang susah. Artinya kenapa kita milih senang untuk hari Senin? Karena sisi yang dikampanyakan syariat adalah al-farah bukan al-huzn. Jadi meskipun Nabi juga memang wafat hari apa? Senin, tapi susah ini kita abaikan. Paham ya? Yang kita tonjolkan adalah seneng biwiladatihi sallallahu alaihi wasallam. Itu jelas nih napa? Jadi napa intine niku walhasil niku kula suwun semua itu ada dalilnya. Jadi yang dilakukan guru-guru kita, malah tenggene kitab Sayyid Muhammad, kalau ada orang yang menyoal nopo menyoal maulid ini yang halaman 9 pancen kula waca mboten urut nih, pancen sengaja, pancen konstruksinya seperti itu. Maulid itu kan orang seneng lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula bolak-balik ngaji ku sering cerita, anakmu itu sing ora jelas masa depane wae pas lahir kowe seneng. Padahal iso wae gedene mboten jelas. Itu aja orang ndak ada yang tanya, "Kenapa kamu seneng anakmu lahir?" Padahal masa depan ya mesti kadang gobloknya niru bapake, kadang belinge ya niru, kan ra jelas. Wong kowe dhewe ya ngerti nek ora apa. Iku wae anak lahir semana. Padahal sireng kriting pesek. Lahir wis nangis buantere ra karuan. Iku wae seneng dan tidak ada orang yang protes terhadap kesenangan itu. Apa meneh lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wis ganteng, resik, sujud, wae spesial. Lah ana wong nyoal farah bi maulidin nabi, apa mereka bisa menjawab dengan pertanyaan lima tafrahuna bin nabi? Mosok kowe iso seneng mbek Kanjeng Nabi? Kan yo lucu, wong Islam kok mempertanyakan piye hukume seneng karo Kanjeng Nabi. Li annahu ka annahu yaqul lima tafrahuna bin nabi sallallahu alaihi. Orang yang menyoal farah bi maulidin nabi bisa kamu tanyakan. Dan sama juga dia menanyakan ke kita lima tafrahuna bin nabi. Pertanyaan ini aneh gak? Gue seneng lahirnya Nabi, kemudian ada orang Islam tanya, kenapa kamu seneng dengan lahirnya? Yang lahirnya Nabi karuan gak usah ada tidaron kok ditakokno lima dzai. Kemudian Dewi Sayyid Muhammad, fahal yasihu ayastura hadha su'alu min muslimin yasyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar. Kok isane wong Islam kok takok di mana tafrahu nabi maulidin? Mbok yo diangen-angen lho. Dong yo. Mohon paham nggih? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu soal.